Ada waktunya ketika Anda tahu sebuah tradisi itu tidak berkenan kepada Allah. Yang perlu Anda lakukan adalah bukan memberontak. Tetapi belajar negosiasi. Ini ilmu yang luar biasa dari Daniel. Ini yang disebut berbagai hikmat kesupelan itu. Yang ketiga, setelah berperawakan baik, dikatakan dia yang memahami berbagai-bagai hikmat. Tulis nomor 3 ini kesupelan. Disinilah pentingnya social skill. Ini yang disebut people smart. Atau kemampuan bersosialisasi, itu supel. Itu berbagai hikmat. Kata berbagai hikmat itu pinter sama orang. Itulah sebabnya anak-anak kita jangan dibius anestesi, jangan dikasih narkoba baru, gadget namanya. Kalau dia melulu begini terus begini, dia akan kehilangan kemampuan waktu dia bertumbuh dewasa, akademis ada, tapi dia akan kehilangan kemampuan untuk menyapa orang. Pernah lihat gak anak zaman ini? Makanya jangan merasa kasihan dengan orang anak-anak yang keluarga yang dipercaya Tuhan dengan anak autis. Kadang-kadang mereka jauh lebih connect sama orang. Daripada orang-orang yang kata dunia normal membuat dirinya sendiri autis. Lihat ya, mereka tumbuh dewasa mengerti PMP IPA. Masih ada nggak ya PMP ya? Itu zaman dulu ya. Ngerti sejarah fisika. Tapi ketika orang tua datang, nggak tahu berdiri dan kasih kursi. Kenapa? Nanti dulu, masih perang. Bagaimana bisa nanti duduk sama orang China dalam bisnisnya suatu hari atau dalam ministry dengan orang Amerika duduk gimana? You don't have the social skill. Ngomong aja enggak lihat ke mata kok. Dia nggak biasa matanya, mungkin buram, kena radiasi. Saya nggak ngerti. Taruh. Biar mereka belajar social skill. Ajari sama mereka, jangan marahi. Kalau kamu duduk sama teman-teman papa mama, kalau situ ada anaknya, ngomong sama anaknya. Kamu yang inisiatif, nah kamu anak papa mama, kamu anak pintar. Bicara, connect, engage in conversation. Ya, bicara sama mereka di meja itu, taruh HP-nya, ngobrol seperlunya saja. Bicara sama mereka, talk. Kembangkan social skill. Tambahkan percaya diri dalam diri mereka. Kemampuan untuk bisa negosiasi, kemampuan untuk bisa meraba dan merasakan pikiran orang. Mereka akan butuh itu nanti di kemudian hari. Jangan dikasih narkoba sekarang. Narkoba sekarang itu bukan ganja. Gadget namanya. Sayang kan? Mereka gak punya berbagai hikmat. Mereka cuma sekolah, gak punya berbagai hikmat. Berbagai itu berarti people. Lebih dari satu individu, setiap orang adalah sekolah. Anda bisa kasih kalau anak masih kecil, kalau bukan anak, kalau ini Anda sendiri anak muda, Anda bisa memberikan boundary atau memberikan batasan pada diri sendiri. Contohnya, hanya boleh weekend saja main game itu. Tapi juga bukan berarti kalau Anda masuk ke sebuah restoran, all you can eat bukan berarti you eat all. Makan sepuasnya bukan berarti makan semuanya. Anda pernah nggak makan di sebuah buffet, makan sepuasnya? Bukan berarti semua Anda makan kan? Hore, hari Sabtu saya boleh main game, berarti Sabtu dari pukul 7 sampai 7 malam. Itu bukan makan sepuasnya, main sepuasnya, itu main semuanya. Anda juga tetap harus batasi. Mungkin Anda perang di depan, gak apa-apa. Peranglah. Lebih baik daripada kecanduan perang nanti, kemudian sekarang perang di depan. Tapi kasih mereka waktu juga, jangan cuma melarang papa mama. Jadi ya, saya beritahu, orang tua yang punya anak yang lebih kecil, kalau suruh mereka tidak boleh main game, atau tidak boleh sesering itu, orang tua harus konsekuen dengan keputusannya. Berarti orang tuanya siap-siap untuk lebih sibuk ngobrol sama anak. Orang tuanya sendiri juga jangan sibuk sendiri. Dalam setiap hal yang Anda angkat dan ambil setiap hak dari mereka, Anda berkewajiban isi sebagai orang tua. Saya sebagai orang tua jauh lebih sibuk. Karena saya interaktif. Karena itu beberapa hobi akhirnya lenyap dari hidupku. Karena saya yang melarang mereka main game setiap hari. Harus main game sama mereka. Jadi di rumah sama anak saya yang kecil, anak saya dari kecil, saya punya bakat lain, Anda enggak tahu aja. Saya bisa main puppet.
Ada beberapa papa saya main gitu lucu-lucu ketawa-ketawa dengan suara yang berbeda-beda. Hi, how are you? Oh. Dari kecil jadi main begitu. Main basket sama mereka, olahraga, berkeringat. Akhirnya saya jadi berat. Kalau saya kasih gini, nah main. Lebih gampang saya punya waktu free. Tapi saya harus berkorban sebagai orang tua. Saya tidak boleh cuma ambil, saya harus beri. Untuk menggantikan kekosongan yang saya ciptakan. Muncullah ketika kita mengarahkan diri pada kesupelan, maka hubungan orang tua anak lebih kaya. Amin Bapak Ibu Saudara, semoga ini praktis buat Anda. Kesupelan itu penting. Anak-anak muda sekarang juga kurang supel, salaman juga. Cowok padahal, kalah sama cewek yang udah begitu. Kalau saya cari orang yang untuk kerja untuk saya, udah begitu, udah nggak saya hire, udah nggak usah interview, nggak usah boro-boro datang, nggak perlu. Salamanmu pun sudah merupakan sebuah pesan yang cukup singkat, padat, berisi sertifikat buat saya. Kalau Anda tidak tahu bagaimana, kan gitu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kesupelan, dari sini orang-orang yang tahu berbagai-bagai hikmat. Lalu dikatakan berpengetahuan banyak, perhatikan itu. Berpengetahuan banyak itu nomor 4. Artinya relevan. Bukan cuma people knowledge-nya, tapi world knowledge-nya bagus. World smart. Dia tahu, paham dengan situasi yang terjadi. Mungkin sekali-kali perlu baca koran. Atau lihat news atau apa, dengar-dengaran. Bukan yang gosip, yang hoax. Udahlah yang hoax gak usah didengar. Anda seringkali terima di HP Anda kan, hoax ini itu udah. Kalau memang beneran kan sudah muncul di berita utama. Udah gak usah beritahu gitu lalu di forward ngapain. Jangan kita jadi orang yang bodoh dan dibodohi. Tapi kalau kita perlu carilah news yang benar. Carilah tahu apa yang terjadi, minta hikmat Tuhan, pelajari. Lewat bicara dengan orang, Anda gak usah nonton TV, Anda dapat banyak. Jadi orang yang relevan karena berpengetahuan banyak. Diajak ngomong itu orang-orang bisa merasa ini orang cukup knowledgeable ya. Cukup knowledgeable. Itu maksudnya. Lalu yang kelima di sini bukan cuma memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, tapi juga mempunyai pengertian tentang ilmu. Ini ilmu apa? Ilmu gaib? Bukan. Ini dikatakan punya pengertian tentang ilmu, bicara tentang kepandaian akademis. Yang saya sebut tadi, 3 tahun Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dididik ekstra pendidikan atau higher education atau pendidikan lebih tinggi. Program di Babel mencakup beberapa hal ini, sejarah, matematika, fisika, ilmu IPA pokoknya. Dan juga di zaman itu astrologi. Bukan secara superstisi, tapi astrologi dengan mempelajari perubahan cuaca dan segalanya itu sudah ada zaman purbakala. Jadi zaman dulu itu peradaban sudah maju. Ya, di Mesir juga sudah ada yang namanya jam yang pakai matahari untuk tahu arah dan luar biasa. Ternyata dari dulu bangunan konstruksi seperti piramid itu sudah ada intelijen pikiran-pikiran yang brilian. Kenapa? Karena manusia sejak zaman Adam dan Hawa sudah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dan mereka orang-orang yang dibawa ke Nebukadnezar ini adalah orang-orang yang punya kepandaian akademis. Kejarlah itu selagi bisa. Yang keenam, Anda perhatikan. Setelah pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang, lihat itu, cakap untuk bekerja. Garis bawah itu. Yang keenam, punya keterampilan, etos kerjanya kuat. Punya kemampuan-kemampuan ekstrakurikuler. Kami senang sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kami kepada kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan, bukan hanya kepandaian akademis. Dan harpa, saksofon dan sebagainya, bukan cuma musik, ini itu bisa mengerti. Kita punya visi untuk anak-anak muda, bukan cuma anak-anak di rumah kami, tapi anak-anak muda di Gereja Mawar Sharon. Kemarin kita juga baru NYPEC National Young Professional Entrepreneurs. Kita ajarkan kepada mereka cara berpikir. Ya, dan memberikan keterampilan-keterampilan. Kemarin yang berbicara macam-macam orang, ada orang yang dari IT, ada orang yang dari YouTubers, dari wow. Bapak Ibu Saudara, kejarlah keterampilan. Anda tidak akan pernah hungry, tidak akan pernah lapar. Lalu setelah itu dikatakan, lihat ini ya,
cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa. Orang Kasdim garis bawah itu, diajarkan tulisan dan bahasa. Ketujuh terakhir, kemampuan berbahasa. Oke? Bahasa Babilonia itu adalah bahasa Aramaik. Aramaik, A-R-A-M-A-I-C, Aramaik. Pasal 2 ayat 4 bunyinya begini di Daniel. Lalu berkatalah para Kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram. Ya raja, kekallah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jadi bahasa Aram adalah bahasa nasionalnya. Selain itu mereka juga harus belajar bahasa kompleks Babel kuno zaman itu. Jadi dengan kata lain, semua para orang-orang muda, bangsawan-bangsawan yang dibawa dari Yerusalem ini semuanya di usia 20 sekian harus belajar bahasa baru. Coba renungkan. Untuk mereka jadi bangsawan, mereka belajar bahasa baru. Dan Anda harus tahu bahasa Babel kuno itu sudah punah, hari nggak diajak bicara. Babel itu Irak. Babilonia itu di daerah situ sebenarnya. Dulu itu adik kuasa. Tapi sekarang udah banyak bahasanya udah punah. Dan kalau Anda tahu bahasa itu rumit sekali. Seperti bahasa Kanji, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Chinese, bahasa Mandarin. Rumit kan? Bukan cuma tulisannya itu adalah literatur yang kompleks sekali, bukan hanya tulisannya adalah sastra, bahasanya pula. Kalau bahasa Chinese saya mengerti, saya paham. Contohnya, ada berbagai macam, tang sama tang itu sudah beda. Yang satu kuah, yang satu gula. Anda salah sebut, bisa tambahkan tang, nanti kemanisan dikasih gula. Tambahkan tang itu tambah sup, nah bingung kan? Rumit itu baru cuma satu kata, belum 1001 kata. Mereka harus belajar di usia 20 sekian. Lebih dari 2 bahasa. Daniel bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Kenapa Paulus dipakai Tuhan lebih jauh dari Petrus? Gampang, Petrus hanya bicara bahasa Ibrani, itu pun dengan logat dialeknya Galilea. Medoknya Surabaya. Paulus, Roma, bahasa Romawi, bahasa Itali bisa. Oh, delicioso. Apa enggak tahu orang Italia apa? Italia apa ya kalau bilang good morning ya? Lupa saya. Kalau merek Italia pada tahu semuanya. Dia bisa bicara bahasa Yunani, Ibrani. Makanya Tuhan bawa dia rasul bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda yang mau belajar bahasa, belajarlah Inggris dan Mandarin. Kita bisa bahasa Indonesia, itu udah bahasa mama. Paling tidak jangkauan kita dalam bisnis, marketplace, dalam ministry terutama pelayanan sampai ke 240 juta plus sedikit di Malaysia. Meskipun bahasa kita beda dengan bahasa Melayu mereka. Tapi orang yang bisa berbahasa Inggris bisa ke seluruh dunia. Nggak tentu Anda harus bisa berkhotbah atau menulis buku. Yang penting Anda bisa komunikasi. Say hello kalau ditanya, hi, how are you? Yes, I'm Ayu. How old are you? I'm fine, thank you. Kacau labau. Kacau balau kan? At least kita bisa conversation kalau sudah terlanjur tua. Tapi jangan kalah dengan misionaris, beberapa misionaris itu belajar usia 40 sekian. Bukan cuma conversation, literatur bisa dalam cuma waktu 1 tahun. Orang Indonesia itu bakat tapi malas kadang-kadang. Padahal kita ini lebih pinter dari orang bule sekaligus, karena mereka itu sudah kaku. Kalau orang Indonesia bisa tirukan bahasa Korea, meskipun salah semuanya. Makan apa? Jepang segalanya bisa, karena kita ini bakat dengan logat. Tapi kita malas untuk belajar vocabulary dan grammarnya. Satu lagi yang Anda bisa pelajari, termasuk jikalau suku Jawa sekalipun, bukan orang suku Tionghoa, belajar bahasa Mandarin. Mau saya beritahu ya, 10 tahun ke depan China lebih kuat dari Amerika. Saya memperhatikan satu hal, waktu di Amerika kota-kota mulai tua. Boston apa segalanya itu kota-kota mulai kelihatan tua. Di China kota-kota semuanya baru, Shenzhen segalanya. Langsung jalan itu 5, saya beritahu kalau Anda kira China itu sawah, coba ke sana sekali-kali, sekarang Anda lihat. Baru, gedung tinggi, pencakar langit, museum. Itu lane atau jalan tuh
highway-nya, jalannya itu langsung 5-7 lane. Psst. Saya nggak pernah lihat mobil-mobil mewah seperti itu banyaknya. Di Beijing, parkir, semuanya itu mobil-mobil. Dengan kata lain, bahwa 10 tahun kemudian China superpower ekonomi. Belum lagi fakta bahwa 1 di antara 3 baby yang lahir di dunia ini, ceritanya begini, ni hao. 2 miliar, 1,5 di Tiongkok sendiri. 1,3 atau 1,5. Dengan kata lain, Anda mau berbisnis apapun, 10 tahun kemudian dari sekarang, 10 tahun lagi. Ministry bagaimanapun sebagian besar jumlah orang itu di Asia, 2/3 penduduk dunia itu di Asia. Dan sebagian besar di China dan India. India bahasa Inggris sudah tercover. Anda mau bisnis apapun juga yang beli kayumu, yang beli ini itu, batu baramu, atau apa lagi. Nanti suatu hari Anda harus duduk sama-sama dengan orang-orang yang suka toast atau suka cheers minuman dengan gaya bawah. Kalau saya perhatikan di China, kalau di luar negeri, kalau kita toast gitu ya, toast lebih tinggi, lebih jaya. Kalau di China lebih junior harus lebih bawah. Saya perhatikan belajar. Jadi akhirnya kalau yang paling junior harus di bawah meja. Belajar culture-nya. Sekalipun kalau suku Jawa. Lupakan rasisme yang terjadi di masa lalu. Perbedaan di Indonesia. Sekarang kita semua orang Indonesia. Cuman berpikiran global dunia. Ajari kalau Anda punya anak, dorong dia belajar Mandarin. Karena nanti mau tidak mau Anda akan ketemu dengan orang-orang yang berbahasa Chinese dalam bisnis. Dan kalau Anda bisa duduk sama-sama, tidak kebule-bulean, mereka jauh lebih bisa nerima. Karena itu orang-orang mereka suka sekali makan sebelum negosiasi. Karena banyakkan disitulah hati mereka tertarik atau tidak. Nanti setelah itu gampang sekretaris atur. Kalau Anda bisa tosnya menyenangkan hati. Bukan berarti menjilat mereka. Tetapi supaya Anda bisa bicara bahasa lokal mereka, itu membuat mereka merasa dekat dengan Anda. Karena mereka sistemnya tidak seperti orang barat, lebih persaudaraan. Kayak kita orang Indonesia. Saya kasih wawasan. Kenapa mereka dikatakan mereka itu terlatih di dalam tulisan dan bahasa orang. Karena Nebukadnezar was a global citizen, was a global king. Bapak Ibu Saudara, pelajaran seperti ini kelihatannya nggak rohani. Ini rohani, ini di Alkitab. Belajar. Ya. Kalau ditanya apa namanya? Hao ci, enak enggak? Hao ci, hao bu hao ci? Jangan dijawabnya hao ci Shen Jinping. Enggak ngerti loh ya. Ada guyonan canda gitu di China. Orang bilang, how rude. Betapa tak sopannya kamu. Payah, apa-apaan sih itu? Hao ci Shen Jinping itu apa sih? Enggak ngerti aku. Ya, mari kita lihat ke depan, proyeksikan diri dan proyeksikan orang-orang yang di bawah kita. Kita lihat beberapa ayat lagi lalu kita selesai, waktu saya tinggal sedikit. Tapi saya sudah cover yang perlu saya cover, ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Yakni Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, itulah Sadrak, Mesak, Abednego. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar. Sedikit informasi, Daniel artinya Tuhan adalah hakimku. Jadi punya anak kasih nama Daniel juga not bad. Dinamainya Beltsazar. Beltsazar artinya Bel, Allahnya orang Babel, melindunginya. Diganti nama maksudnya supaya loyalitasnya ke raja. Tapi enggak, loyalitas mereka tetap ke Tuhan. Nama bisa ganti, naik dia tetap Daniel di hati. Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Jadi Daniel mengambil keputusan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Karena bagi dia ini adalah langkah pertama untuk bergantung dengan pemberian raja. Gitu loh. Daniel tahu kalau dia mulai makan santapan raja, dia pasti akan menginginkan kadonya. Ini ada satu cara juga, ada satu hikmat sederhana. Anda selalu harus uji segala sesuatu.
Kalau Anda tahu sesuatu itu arahnya ke arah yang bertentangan dengan firman, langkah pertama pun tolaklah. Oke? Dan selalu kita harus one step, satu langkah lebih awal daripada pencobaan. Karena di sini dikatakan Daniel berketetapan. Berarti dia sudah memutuskan sebelum pencobaan datang. Bapak Ibu juga perlu kita punya prinsip seperti ini. Sebelum aku digodai, aku buat keputusan dulu bahwa rumah tanggaku tidak akan pernah ada orang ketiga. Atau kalau Anda yang pacaran, buat keputusan dan cetuskan sama papa mama, sama pemimpinnya, sama pacarnya bahkan, aku mau kita masuk sebagai gadis dan perawan. Penjaga dan perawan. Aku mau kita ini pacarannya, sudah dari awal Anda beritahu pada diri sendiri, aku tidak akan berhubungan seks dengan pacarku. Karena dia nanti, aku ingin sekali kami menikah dan diberkati dalam kekudusan Allah. Daniel berketetapan, sudahkah Anda tetapkan sebelum datang godaan? Buat keputusan. Ya. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Bahayanya memang bisa sampai capital punishment atau hukuman mati kalau seorang pegawai raja diktator seperti Nebukadnezar. Kalau pegawainya tidak melakukan tugas dengan baik. Karena itu saya bisa ngerti fear atau rasa takut pegawai ini. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk makan dan air untuk diminum. Perhatikan ayat 12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu itu, ini garis bawahi. Ada waktunya ketika peraturan adalah peraturan dan Anda tahu peraturan itu salah. Ada waktunya ketika Anda tahu sebuah tradisi itu tidak berkenan kepada Allah. Yang perlu Anda lakukan adalah bukan memberontak. Tetapi belajar negosiasi. Ini ilmu yang luar biasa dari Daniel. Ini yang disebut berbagai hikmat kesupelan itu. Dia bilang gini loh Pak, saya tidak mau mencelakakan Anda, saya mengerti. Ayo kita adakan percobaan dulu 10 hari. Lihat, aku tidak makan dari santapan raja, aku kurus kering atau tidak. Lalu Daniel berdoa, sungguh-sungguh agar sekalipun dia makan sayur saja, waktu itu tidak makan daging-dagingnya raja, dia tetap bugar, sehat, bahkan gemuk yang pas. Bapak Ibu Saudara, sometimes you need to adjust, not compromise. Perlu untuk menyesuaikan, bukan untuk kompromi. Disinilah kita perlu belajar ilmu tidak kaku, tapi tarik ulur. Tetapi harus tahu batasnya di mana supaya kita tidak kompromikan prinsip-prinsip utama. Saya belajar dalam hidup ini, tidak semua orang sudah sampai di mana saya inginkan. Kadang-kadang saya sudah berada di depan, mereka masih ada di sana. Saya belajar tarik ulur. Saya belajar, apalagi kalau Anda berhubungan dengan otoritas. Belajarlah untuk menyesuaikan, tapi tetap berdiri pada pendirian. Jangan kaku, jangan berantem dan jangan cekcok mulut. Usahakan untuk bisa smart di dalam persuasif, untuk bisa membujuk orang lain masuk ke ranah Anda, bukan sebaliknya Anda yang diseret ke dalam kompromi mereka. Ini anak muda seperti ini tidak mudah, biasanya anak muda itu keras kepala atau panas hatinya. Waktu saya lihat ayat 12, ini Daniel masih umur 20-an loh waktu ini, atau mungkin 19. Tapi he is such an ambassador, such a statesman. Seorang bangsawan, seorang konsulat beneran, luar biasa. Anak muda kayak begini, jarang hari ini. Tapi saya doakan di Mawar Sharon ada banyak, katakan amin. Termasuk anak-anak Anda, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Anak Anda taruh di AOG, ayo. Yang belum di AOG, taruh di AOG. Kerjasama dengan Anda, kita jadikan mereka bangsawan. Anda sekarang jadi jelas ngerti kan visinya kami apa untuk anak-anak muda. Tidak jauh kok dari visi yang saya terapkan di rumah saya sendiri untuk anak-anak muda di rumah kami.
Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Udah gak usah susah-susah diet, ini gemuk dipuji sama Tuhan. Gemuk yang pas ya. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat bahasa tadi. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ini ada satu bagian yang tidak bisa diajarkan di university. Ini karunia Roh Kudus. Ayat 18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya. Perhatikan, ini kasih karunia Allah bagi bangsawan-bangsawan Tuhan. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Terus terang, apakah bisa lebih cerdas dari jenius-jenius yang dikumpulkan oleh raja? Ada satu yang disebut cerdas di sini, bukan kognitif. Karena kognitif sebenarnya unda-undi. Karena ada orang yang jenius matematika, ada yang jenius memori, ada yang kartu ditutup semuanya, dia bisa ingat semuanya. Oke? Tapi yang disebut cerdas di sini, mereka semuanya pinter tapi bobrok moral. Raja tahu di hatinya kalau mereka bisa singkirkan raja, mereka jadi raja, mereka pasti lakukan itu. Tapi Daniel punya ketulusan, punya karakter, punya kasih yang membuat raja melirik dan berkata, yang ini beda. Orang pintar banyak kok di dunia. Tapi yang berkarakter hampir gak ada. Kecuali lulusan dari gereja. I love this. Ayat 21, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Supaya Anda tahu, Babel adalah kerajaan yang sangat evil. Sangat jahat, penuh kuasa gelap, penuh mantra. Tapi tanpa Daniel, Babel akan betul-betul jadi lebih parah. Terpujilah Tuhan yang taruh hamba-hamba Tuhan seperti itu di pemerintahan Babilonia demi mengamankan umat Tuhan untuk berjalan dalam jalan-jalannya. Saya berdoa Tuhan akan bangkitkan little saviors di dalam society kita. Tuhan akan bangkitkan juru selamat dengan J huruf kecil di Indonesia yang dilahirkan dari gereja-gereja di segala bidang. Fashion, teknologi, politik, agama, semuanya dari gereja. Dan itu akan Tuhan bangkitkan dari anak-anak kita, yaitu orang-orang muda yang ada di gereja Mount Sharon. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Ini Redo sudah juga belajar, dia bayar harga les sendiri berapa juta untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Ya, 学习，好好学习。 Ini kalau saya kalau ketemu sama orang-orang China, orang Taiwan, Malaysia, dia nggak peduli. Meskipun kalau Chinese-nya belepotan, sikat saudara, itulah bondo nekatnya Surabaya. Tapi tambah maju, ini ya, luar biasa. Saya dorong semua orang-orang di sini untuk belajar lagi. Karena nanti ke depan kalau kita jadi 1000 gereja lokal, mancanegara dan datang sini untuk belajar. Siapa jadi usher-nya, siapa hospitality? Ya Anda lah. Nanti waktu itu Anda yang harus ngayomi orang-orang ini. Karena sekarang jumlah kita 1000, tapi waktu kita jadi juta, Anda semua jadi pemimpin saudara. Nggak ada satupun di sini nganggur, semuanya jadi pemimpin.